10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Afi Ainur Saputra NIM 009, saya Ade Iva Yuhairah NIM 021, yang ketiga Abelia Salsa NIM 026, yang keempat Silva Fadila Azri NIM 036. Penyelesaian persamaan linier non-linier adalah mencari titik potong fungsi dengan sumbu X. Demikian juga penyelesaian persamaan diferensial adalah mencari fungsi yang memenuhi persamaan. Penyelesaian persamaan diferensial maupun mencari akar suatu persamaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Namun dalam tulisan ini akan diuraikan dengan menggunakan metode kesamaan. Metode kesamaan adalah suatu metode penyelesaian yang mengusahakan bentuk. Fungsi nonlinier merupakan model yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan fungsi linier dalam penerapan ekonomi, karena sebagian dari model ekonomi linier yang ada sesungguhnya merupakan linearisasi dari model nonlinier. Fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi, karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi, karena lebih mendekati ke keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model. Penerapan fungsi linier. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan linier yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel jumlah atau kuantitas suatu barang yang diminta dengan variabel harganya yang kurvanya merupakan grafik fungsi linier, sehingga diperoleh bentuk umum fungsi permintaan yaitu Phi sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B kali Phi, dengan keterangan Phi sama dengan jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan parameter B lebih dari 0. Contoh soal, 10 buah barang A terjual jika harganya Rp 80 per buah, sedangkan jika harga barang A Rp 60 per buah, terjual 20 buah. Tentukan persamaan dan kurva permintaannya. Penyelesaian Phi1 sama dengan 10, Phi2 sama dengan 20, P1 sama dengan 80, P2 sama dengan 60. Menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. P min P1 sama dengan P2 min P1 per Phi2 min Phi1 dikali Phi min Phi1. P min 80 sama dengan 60 min 80 per 20 min 10 dikali Phi min 10. P min 80 sama dengan min 2Phi plus 20. P sama dengan min 2Phi plus 10. 2Phi sama dengan 100 min P. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang memperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang atau jasa. 2. Harga input biaya produksi. 3. Ekspektasi penjual atau produsen. 4. Keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Dan 5. Banyaknya penjual atau pesaing. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu Phi(S) sama dengan A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B dikali Phi. Dengan keterangan Phi(S) adalah jumlah produk yang ditawarkan, A sama dengan konstanta, P sama dengan harga barang per unit, dan B sama dengan parameter B lebih dari 0. Contoh soal, apabila harga barang A Rp75, barang yang tersedia di pasar 100 buah. Apabila harga barang A Rp50, maka barang yang tersedia di pasar hanya 50 buah. Penyelesaian Phi1 sama dengan 100, Phi2 sama dengan 50, P1 sama dengan 75,
P2 sama dengan 50. Menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. P min P1 sama dengan P2 min P1 per X2 per X1 dikali X min X1. P min 75 sama dengan 50 min 75 per 50 min 100 dikali X min 100. P min 75 sama dengan setengah X min 50. P sama dengan setengah X plus 25. P sama dengan setengah X plus 25 dikali 2. 2P sama dengan X plus 50. X sama dengan min 50 plus 2Pi. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan. Rumus keseimbangan pasar. QD sama dengan QS, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Contoh soal keseimbangan pasar dan penyelesaiannya. Penerapan fungsi nonlinier. 1. Fungsi permintaan kuadrat. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan A Q kuadrat plus BQ plus C, di mana P sebagai harga produk, Q adalah jumlah produk yang diminta. A, B, dan C adalah konstanta, dan A kurang dari 0. Karena parameter A kurang dari 0 pada persamaan 4, maka parabola akan terbuka ke bawah. Gambar parabola yang terbuka ke bawah ini menunjukkan kurva permintaan. Sebaliknya, bentuk umum fungsi permintaan kuadrat Q sama dengan FP adalah sebagai berikut. Q sama dengan C plus BP min A P kuadrat. Karena parameter A kurang dari 0, maka persamaan 5. Maka parabola akan terbuka ke kiri. Gambar parabola yang terbuka ke kiri ini juga menunjukkan kurva permintaan. Jadi untuk fungsi permintaan kuadrat baik yang berbentuk P sama dengan FQ ataupun Q sama dengan FP, grafiknya hanya diambil dari sebagian parabola yang terletak di kuadrat 1. Contoh fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat, QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Contoh soal fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q D sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah barang keseimbangan? Jika titik keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS 19 min 19 dikurangi P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. 19 ditambah 8 sama dengan 2P kuadrat ditambah P kuadrat. 27 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9 atau bisa jadi P sama dengan akar dari 9 sama dengan plus 3. Jadi nilai Pi itu sama dengan 10. Jadi harga yang terjadi pada titik keseimbangan Rp 3,00 dan jumlah permintaan pada titik keseimbangan adalah 10 unit. Jika dikenakan pajak spesifik, pajak tetap sebesar 1. Berapa harga dan jumlah barang pada titik keseimbangan? Fungsi penawaran setelah pajak. Ini adalah rumus dan penyelesaian fungsi penawaran setelah pajak. Titik keseimbangan setelah kena pajak. Q D sama dengan QS yang baru. 19 dikurangi P kuadrat sama dengan min 6 ditambah 2P kuadrat dikurangi 4P. 0 sama dengan 2P kuadrat ditambah P kuadrat dikurangi 4P dikurangi 6 dikurangi 19. 0 sama dengan 3P kuadrat dikurangi 4P
dikurangi 25, hasilnya adalah 3 pi kuadrat dikurangi 4 pi dikurangi 25 adalah 0. Untuk mencari nilai pi gunakan rumus AB X 12, dan inilah untuk penyelesaiannya. 2. Fungsi permintaan kuadrat. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat pi sama dengan FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan C sama plus BQ plus A pi kuadrat. P harga produk, Q sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. A, B, dan C adalah konstanta dan A lebih besar dari 0. Karena parameter A lebih besar dari 0 pada persamaan, maka parabola akan terbentuk ke atas dan terbuka. Parabola yang terbuka ke atas ini menunjukkan kurva penawaran. Sedangkan bila fungsi penawaran kuadrat terbentuk Q sama dengan F pi, maka bentuk umumnya adalah Q sama dengan C plus BP plus AP kuadrat, di mana P sama dengan harga produk, Q sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C adalah konstanta, dan A lebih besar dari 0. Karena parameter A lebih besar dari 0 pada persamaan, maka parabola akan terbuka ke kanan. Dari parabola yang terbuka ke kanan itu menunjukkan kurva penawaran. Contoh soal, diketahui fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan Q kuadrat plus 6Q plus 8. Gambarkan kurva penawarannya. Penyelesaian A titik potong pada sumbu P bila Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8, jadi titik potong 0,8. B titik potong pada sumbu Q bila P sama dengan 0, maka Q kuadrat plus 6Q plus 8 sama dengan 0, Q plus 4, Q plus 2 sama dengan 0, Q1 sama dengan min 4, dan Q2 sama dengan min 2. Jadi titik potong adalah min 4,0 dan min 2,0. C titik puncak, min B per 2A, min D per 4A sama dengan min 3, min 1. D persamaan sumbu simetri adalah Pi sama dengan min 3. 3. Keseimbangan pasar. Contohnya, carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. PD sama dengan 24 min 3Q kuadrat, PS sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 4. Penyelesaian, syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS. 24 min 3Q kuadrat sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 4. PQ kuadrat plus 2Q min 20 sama dengan 0. Q1,2 sama dengan min 2 plus minus akar 4 min 4 kali 4 dikali min 20 per 8. Q1,2 sama dengan min 2 plus minus akar 324 per 8. Min 2 plus 18 per 8 sama dengan 2. Min 2 min 18 per 8 sama dengan min 2,5. Substitusikan nilai Q yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran, sehingga diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 24 min 3 dikali 2, P sama dengan 24 min 12 sama dengan 12, jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E 2,12. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.